Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka melalui dunia maya. Lalu pada kesempatan ini saya akan memberikan mata kuliah pengantar filsafat ilmu. Kenapa saya katakan pengantar? Karena kebetulan hari ini hanya perkenalan saja terkait dengan masalah mata kuliah filsafat ilmu. Seperti yang terlihat di slide, judulnya memperkenalkan filsafat ilmu. Kenapa perlu dikenalkan? Nah, tentu di sini kita semua sebagai dosen, sebagai mahasiswa yang sama-sama berada di perguruan tinggi dalam menimba ilmu pengetahuan, tentu kita harus berpikir ilmiah. Karena pada idealnya lembaga pendidikan tinggi yang berperan membangun kampus sebagai lingkungan masyarakat ilmiah, tentu juga sebagai lembaga ilmiah, selain terlibat dalam berbagai kajian bidang pengetahuan, tentu juga dalam kegiatan keilmiahan. Sehingga di sini yang namanya perguruan tinggi itu tentu saja perlu memiliki sikap ilmiah dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya. Sehingga dalam rangka pendidikan, perkuliahan yang kita laksanakan ini merupakan kegiatan pembelajaran pada mahasiswa, juga perlu diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan perlu diusahakan secara rasional. Rasional itu bersifat kritis, logis, dan sistematis. Ia perlu memiliki kejelasan objeknya sebagai yang dibahasnya, arah tujuannya kemana, serta memiliki cara-cara dan sarana-sarana yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, namun dalam kenyataannya kegiatan perkuliahan di sini sering berlangsung begitu saja. Ini saya katakan pada umumnya ya, sebagai rutinitas. Secara kritis tanpa dipersoalkan dan dipedulikan arah tujuan yang sebenarnya, tanpa dilihat konsistensi langkah-langkah yang ditempuh dengan arah tujuan yang mau dicapai. Nah, jadi di sini penyampaian ilmu pengetahuan bukan sebagai proses pembelajaran pada mahasiswa agar mereka mampu melakukan kegiatan ilmiah, yaitu kegiatan mengamati, mencari, mencoba, meneliti persoalan atau permasalahan yang ada untuk selanjutnya dapat menemukan langkah-langkah serta cara-cara mengusahakannya atas pemecahan masalah tersebut, sehingga mereka mampu menangkap kebenaran ilmiah dan selanjutnya menerapkan untuk memperoleh manfaat dalam kehidupan nyata. Selain itu, agar dosen dan mahasiswa tidak hanya sekedar melakukan rutinitas kegiatan perkuliahan yang sebenarnya tidak memiliki makna tersebut. Nah, mereka perlu berani merefleksikan orientasi perkuliahan yang sebenarnya serta terwujudnya tujuan perkuliahan. Kiranya tidak ada suatu mata kuliah bidang studi yang secara khusus
bertugas untuk secara kritis merefleksikan dan menguji kebenaran orientasi dan langkah-langkah kegiatan perkuliahan yang berlangsung untuk menemukan kebenaran tersebut. Nah, disinilah perlunya suatu pemikiran yang bersifat rasional. Rasional itu bersifat kritis, logis, dan sistematis, serta bersifat objektif, mendalam, dan menyeluruh. Namun, nampaknya pemikiran filsafatlah yang hakikatnya memang mempersoalkan segala sesuatu secara kritis, memiliki tugas yang tepat untuk dapat mengkritisi orientasi kegiatan perkuliahan sebagai usaha untuk menggeluti ilmu pengetahuan. Karena pemikiran filsafat ini lebih terarah pada kegiatan perkuliahan sebagai kegiatan menggeluti ilmu pengetahuan sebagai objeknya. Maka layaklah pemikiran filsafat ini disebut filsafat ilmu pengetahuan. Oke, yang berikutnya seperti yang terlihat di slide, secara etimologis filsafat itu artinya cinta kebijaksanaan. Lalu dalam bahasa Arab itu falsafah, dalam bahasa Inggris dan seterusnya dalam bahasa Yunani. Kita lanjutkan yang berikutnya secara terminologi. Di sini kita kutip pendapatnya Plato. Dia mengatakan bahwa pengetahuan yang mencoba mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Aristoteles juga mengemukakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Ryan juga memberikan pendapatnya bahwa kumpulan semua pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Begitu juga dengan pendapatnya Immanuel. Ilmu pengetahuan yang menjadi pangkal dari semua pengetahuan yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa filsafat ilmu pengetahuan itu merupakan filsafat khusus yang membahas berbagai macam hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Sebagai filsafat ilmu pengetahuan berusaha membahas ilmu pengetahuan sebagai objeknya secara rasional, artinya bersifat tadi kritis, logis, dan sistematis, menyeluruh dan mendasar. Filsafat ilmu pengetahuan berusaha memperoleh pemahaman tentang ilmu pengetahuan secara jelas, benar, dan lengkap, serta mendasar untuk dapat menemukan kerangka pokok serta unsur-unsur hakiki yang kiranya menjadi ciri khas dari ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Nah, sehingga kita dapat menemukan identitas ilmu pengetahuan dengan benar, dapat menentukan mana yang termasuk ilmu pengetahuan dan mana yang tidak termasuk dalam lingkup ilmu pengetahuan. Filsafat yang didasari semangat mencari kejelasan, kebenaran, serta kebijaksanaan tentu saja tidak puas terhadap kebiasaan-kebiasaan serta pendapat-pendapat yang dikemukakan begitu saja tanpa adanya landasan pemikiran yang bersifat rasional dan bersifat objektif, yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini filsafat tentu merupakan pelopor yang pertama-tama berani mendobrak dan membongkar pandangan-pandangan tradisional dan mitis yang sejak lama hanya diterima begitu saja tanpa adanya penjelasan rasional. Filsafat dengan pertanyaan-pertanyaan yang rasional
kritis, logis, dan sistematis, objektif, menyeluruh, tentu ini menjadi landasannya. Nah, jadi dengan dibongkarnya belenggu-belenggu tradisional dan mitis tadi, manusia dibebaskan dari ketidaktahuan dan kebodohan. Filsafat membebaskan manusia dari pemahaman yang picik, dangkal, dan tidak jelas. Filsafat akan membebaskan manusia dari cara berpikir yang tidak teratur dan tidak jernih. Jadi ringkasnya, filsafat akan membebaskan manusia dari segala jenis penjara yang hendak mempersempit ruang gerak akal budi manusia, serta membebaskannya manusia dari cara pemahaman yang picik dan dangkal tadi. Maka dari itu, filsafat akan membimbing manusia untuk berpikir secara luas, bersifat komprehensif dan mendalam. Dan filsafat akan membebaskan manusia dari cara yang berpikir yang tidak teratur dan tidak jernih. Nah, dengan demikian, filsafat ilmu pengetahuan sebagai pemikiran filosofis tentu saja semestinya juga mengemukakan sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan dan persoalan-persoalan tentang segala macam hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak hanya dipahami atas dasar kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan serta atas dasar pandangan-pandangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, melainkan perlu dipahami atas dasar pembahasan yang rasional, kritis, logis, dan sistematis, objektif, menyeluruh, dan mendalam. Nah, jadi filsafat ilmu pengetahuan itu tidak membahas ilmu pengetahuan atas perkiraan-perkiraan yang ada pada subjek, melainkan langsung mengarah pada ilmu pengetahuan itu sendiri sebagai objeknya. Filsafat ilmu pengetahuan tidak membatasi pembahasannya hanya pada beberapa unsur serta hanya dari satu segi saja, tapi melainkan berusaha untuk membahasnya secara menyeluruh sehingga diperoleh pemahaman yang utuh. Dan filsafat ilmu pengetahuan tidak hanya membahas hal-hal yang secara aksidental tampak di permukaan, melainkan perlu membahas secara radikal atau mendalam untuk dapat memperoleh unsur-unsur hakiki yang menjadi ciri khas dari ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada 3 landasan yang digunakan untuk melakukan pembahasan secara filosofis terhadap ilmu pengetahuan. Landasan aksiologis, landasan ontologis, landasan epistemologis. Nah, kalau kita lihat berdasarkan landasan ontologis, filsafat mempersoalkan tentang ciri khas dan ilmu pengetahuan yang mencakup segala jenis ilmu pengetahuan bila dibandingkan dengan berbagai macam pengetahuan dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Secara ontologis juga perlu dipersoalkan tentang lingkup wilayah kerja ilmu pengetahuan sebagai objek dan sasarannya, serta perlu diketahui tentang target dari kegiatan ilmu pengetahuan yang ingin diusahakan serta dicapai. Lalu untuk yang landasan epistemologis, dia memberikan dasar pembahasan tentang cara kerja ilmu pengetahuan dalam usaha mewujudkan kegiatan ilmiah tadi.
Nah, di sini perlu dijelaskan pula langkah-langkah metode-metode ilmu pengetahuan dan sarana yang relevan serta target kegiatan ilmiah yang dilakukan. Dan yang terakhir, landasan aksiologis, yang berarti menjadi dasar pembahasan untuk menemukan nilai-nilai yang terkait dalam kegiatan ilmiah. Selain nilai kebenaran, perlu disadari adanya berbagai nilai kegunaan yang dapat ditemukan dalam ilmu pengetahuan sebagai implikasinya. Sebagai yang memiliki nilai kegunaan, ilmu pengetahuan yang baik dan jahatnya sangat tergantung pada manusia yang mengoperasikannya. Slide yang berikutnya, kegunaan dari filsafat ilmu itu sendiri. Ini secara khusus, yang pertama membantu untuk mengambil sikap sekaligus terbuka dan kritis. Yang kedua, merupakan sarana yang baik untuk menggali kembali kekayaan kebudayaan, tradisi, dan mengaktualisasikannya. Sebagai kritik ideologi, merupakan dasar paling luas untuk mempartisipasi secara kritis dalam kehidupan intelektual. Yang terakhir, menyediakan dasar dan sarana sekaligus lahan untuk berdialog. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.